Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang fenomena pendidikan yang terjadi di Indonesia. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa saat ini dunia sedang dilanda oleh pandemi virus COVID-19, tak terkecuali Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara yang terdampak pandemi virus corona harus mencari cara untuk menanggulangi penyebaran virus ini, karena dampak dari pandemi ini telah mengakibatkan melemahnya berbagai sektor, tak terkecuali pada sektor pendidikan. Akibat dari adanya pandemi virus corona ini, proses pendidikan dan pembelajaran akhirnya harus diubah sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus ini. Dari yang awalnya anak dapat mengikuti pembelajaran di sekolah, kini berubah menjadi belajar daring dari rumah masing-masing. Proses pembelajaran jarak jauh membuat kegiatan anak banyak dihabiskan di lingkungan keluarga. Hal ini tentunya sangat tergantung pada bagaimana peran orang tua dalam mendukung, membimbing, dan mengawasi anak ketika belajar daring. Karena pendidikan di lingkungan keluarga menjadi sebuah dasar bagi terbentuknya sikap dan sifat anak yang sebagian besar akan diserap dari orang tua dan anggota keluarga lainnya. Permasalahan lain pun muncul ketika anak harus belajar daring di rumah. Ada sebagian orang tua yang merasa bahwa proses pembelajaran jarak jauh ini begitu menyulitkan, karena tidak semua orang tua paham dengan penggunaan teknologi. Tidak semua orang tua juga bisa dengan lancar menggunakan aplikasi penunjang pembelajaran, seperti Google Classroom, Cooper School, Ruang Guru, dan lain-lain. Selain itu, permasalahan baru yang muncul ketika proses pembelajaran dilaksanakan secara virtual atau jarak jauh, yaitu anak-anak cenderung bosan, malas, dan bahkan merasa stres ketika harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru melalui berbagai aplikasi. Kendala tersebut pun akhirnya menjadi beban bagi orang tua. Tugas-tugas yang seharusnya dikerjakan oleh anak terpaksa dikerjakan oleh orang tua, agar anaknya tetap bisa mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Selain permasalahan-permasalahan tadi, ada pun kendala yang dihadapi siswa dalam pembelajaran daring, terutama siswa yang bersekolah di daerah, yaitu 1. Tidak memiliki handphone atau HP. Zaman sekarang, memiliki handphone atau gadget hukumnya sudah wajib, karena hampir semua interaksi kehidupan masyarakat tidak lepas dari handphone yang sudah bisa terkoneksi dengan jaringan internet. Jika tidak, seolah kita hidup dalam keterasingan. Namun, pada kenyataannya, yang terjadi pada masyarakat di daerah, karena keterbatasan ekonomi, mereka kesulitan membeli handphone. Jangankan membeli handphone, untuk makan sehari-hari saja masih kesusahan. Banyak di antaranya siswa yang berasal dari keluarga seperti ini. Mereka tidak memiliki handphone. 2. Memiliki handphone tetapi masih jadul. Ada juga siswa yang sudah memiliki handphone tetapi masih jadul, alias tidak bisa support dengan aplikasi yang berbasis jaringan. Handphonenya bukan Android, hanya bisa SMS atau telepon saja. Tentu saja, keadaan siswa seperti ini mengakibatkan pembelajaran daring pasti terkendala. 3. Memiliki handphone tetapi tidak punya kuota. Sebagian siswa sudah memiliki HP yang support sistem karena sudah Android. Sayangnya, pulsa dan kuotanya terbatas. Di daerah, pulsa dan kuota terbilang masih mahal, sehingga untuk mengisi kuota dan pulsa cukup sekali saja dalam sebulan, dan itu pun kuotanya terbatas. Sedangkan pembelajaran daring membutuhkan kuota yang banyak. Hal ini pun mengakibatkan pembelajaran daring menjadi tidak efektif. 4. Jaringan internet bermasalah. Kendala yang keempat adalah jaringan internet yang buruk. Siswa yang sudah memiliki HP Android, kuota tidak terbatas, namun sayangnya, jaringan internetnya yang buruk. Mau tidak mau, mereka harus mencari tempat yang jaringannya bagus. Tidak jarang dari mereka harus naik ke puncak atau bukit di belakang rumahnya, itu pun hasilnya tidak maksimal karena jaringannya bukan 4G. Karena kebijakan pembelajaran secara daring yang ternyata menimbulkan banyak problematika,
Kemendikbud akhirnya memberikan kemudahan akses bagi anak dan orang tua yang sebelumnya tidak memiliki akses internet untuk belajar secara virtual, dengan memberikan akses secara gratis melalui tayangan televisi yang disiarkan melalui TVRI. Selain itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga membagikan kuota internet gratis untuk sekolah pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19. Kuota yang diberikan nantinya terbagi dalam 2 jenis, yakni kuota umum yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi, serta kuota belajar yang hanya dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran. Dalam bantuan ini, peserta PAUD akan mendapatkan bantuan gratis kuota internet 20 GB per bulan, dengan rincian 5 GB untuk kuota umum dan kuota belajar 15 GB. Peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 35 GB per bulan dengan rincian 5 GB untuk kuota umum dan kuota belajar 30 GB. Sementara itu, paket kuota internet untuk pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 42 GB per bulan dengan rincian 5 GB kuota umum dan 37 GB kuota belajar. Paket kuota internet untuk mahasiswa dan dosen mendapatkan 50 GB per bulan dengan rincian 5 GB kuota umum dan 45 GB kuota belajar. Penyaluran kuota data internet dilakukan selama 4 bulan, mulai dari September sampai dengan Desember 2020. Demikianlah video ini, semoga materinya bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.